Hai, nama saya Tritasya dari kelas 11 IPA 4. Di sini saya akan membacakan bacaan dari ayat kitab suci yang saya sukai. Sebelum itu, marilah kita mulai dengan menyatukan diri kita dalam nama Tuhan, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat yang telah Kau berikan kepadaku sehingga saat ini. Ya Tuhan, aku akan menyampaikan ayat Alkitab yang aku sukai. Kiranya pesan dan makna yang ada di balik ayat Alkitab ini dapat tersampaikan oleh orang yang mendengarnya, ya Bapa. Terpujilah Engkau ya Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, ayat Alkitab yang saya suka itu saya kutip dari 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18 yang berbunyi, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bersukacita, berdoa dan bersyukur itu adalah hal yang gampang-gampang susah kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bisa aja mengucap syukur atas sesuatu hal-hal yang baik yang kita dapatkan dari Tuhan, misalnya panjang umur, dapat juara, naik kelas, ataupun sesuatu yang baik yang Tuhan berikan, itu kita selalu cepat untuk mengatakan syukur kepada Tuhan. Tapi pada saat kita jatuh, apakah kita mampu untuk mengucapkan kata syukur itu? Entah itu pergumulan hidup, kita sakit, ataupun hal-hal yang tidak menyenangkan seperti berduka. Apakah kita mampu mengucapkan syukur pada saat kita berada di titik itu? Maka firman Tuhan yang saya sampaikan ini untuk mengajak kita bersyukur di dalam keadaan apapun, baik itu senang, sedih, susah, ataupun berbahagia. Itu kita, ayat ini menyampaikan untuk kita belajar untuk bersyukur di segala waktu. Nah, mengapa sih kita perlu untuk bersyukur? Karena mengucap syukur itu adalah kehendak Allah. Tuhan itu mau kita sebagai anak-anaknya untuk selalu mengucap syukur di segala keadaan. Sehingga saat kita mengucap syukur itu, kita melakukan kehendak Allah. Mengucap syukur itu adalah kunci dari kebahagiaan. Kebahagiaan itu bukan hanya soal materi atau uang. Memang kita tidak bisa hidup tanpa uang gitu. Uang dan kebahagiaan itu sebenarnya sejalan kalau di zaman sekarang. Tetapi ketahuilah, kebahagiaan itu adalah hal yang lebih penting daripada kekayaan. Nah, jadi bisa dikatakan uang itu segalanya, tetapi tidak bisa memberi kita kebahagiaan yang sejati gitu. Mungkin kita punya banyak uang, tetapi kebahagiaan yang kita punya itu nggak murni. Nah, maka dari itu kunci kebahagiaan itu adalah kita itu dapat mensyukuri hidup ini, mensyukuri apa yang ada di dalam diri kita, mensyukuri apa yang terjadi dalam hidup kita. Sehingga kita membuka diri kita untuk bahagia gitu. Mungkin saudara-saudara sekalian pasti bertanya, gimana kita mengucap syukur padahal kita lagi sedih, kita lagi dalam keadaan yang di titik terendah dalam hidup kita. Bagaimana caranya kita untuk mengucap syukur? Dalam hidup ini itu banyak hal yang bisa disyukuri. Karena seberat apapun hari yang kita lalui itu, ingatlah bahwa ada sesuatu yang bisa kita syukuri. Mulai dari hal yang kecil, misalnya Tuhan masih mengizinkan kita untuk bernafas pada hari itu. Tuhan masih memberikan kita nikmat untuk makan. Di saat banyak orang di luar sana yang mungkin gak bisa dapat makanan. Ketika kita masih punya rumah untuk berlindung dari hujan dan panas, di saat orang-orang di luar sana mungkin gak punya rumah untuk berlindung. Maka dikatakan seberat apapun masalah yang kita alami, pasti ada setidaknya satu yang bisa kita syukuri. Mulai tadi dari makanan, dari rumah yang kita tempati, dari nafas kehidupan yang Tuhan beri, kesehatan yang Tuhan beri kepada kita pada saat itu. Jangan hanya karena satu masalah yang mungkin kita merasa itu berat bagi diri kita tidak mensyukuri kehendak lain atau berkat lain yang Tuhan berikan untuk kita. Kita terfokus pada kesakitan yang kita alami tanpa mengetahui Tuhan itu udah punya rencana yang baik untuk kita ke depannya. Hal-hal yang baik, buruk, suka, duka, keberhasilan, kegagalan, sehat ataupun sakit,
kelimpahan ataupun kekurangan itu warna-warni dalam kehidupan kita, ada baiknya kita untuk mensyukuri dan berdoa dan mengandalkan Tuhan dalam setiap jalan hidup kita. Karena satu hal yang menguatkan kita itu ada dikutip dalam Roma 8 ayat 28. Di situ Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Karena itu, mengucap syukur apapun keadaannya itu adalah yang terbaik. Karena percayalah kelimpahan Tuhan itu masih banyak di belakang kita mengiringi. Demikianlah renungan yang bisa saya sampaikan. Kita tutup dengan doa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapak, terima kasih atas berkat yang telah Kau berikan kepadaku. Aku sudah menyampaikan ayat Alkitab yang telah aku pilih. Kiranya ini pesan yang tersirat dalam ayat tersebut dapat tersampaikan dengan baik kepada pendengar-pendengar yang lain ya Bapak. Selalu berkatilah kami ya Bapak di setiap perjalanan hidup kami. Hapuskan segala dosa-dosa kami yang tidak sengaja maupun disengaja, supaya terhalang kasih karunia-Mu kepada kami. Terpujilah Engkau Bapak kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih.